kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang gaya inersia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Tasya Aun Ardela dan rekan saya Nikola Pariti. saya Suci Cendriani. Saya Rizky Kamalia Pitadara. Saya Muhammad Agus. Saya Wahyu Pajapuri. Saya Marisa Sandra Putri. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang eksperimen sederhana dari gaya inersia. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan salah satu contoh dari gaya inersia, yaitu contohnya pada kursi berdebu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme gaya inersia pada kursi yang berdebu yang telah dilakukan oleh teman saya. Jadi, ketika membersihkan kursi yang berdebu, partikel debu akan berjatuhan dari kursi. Hal ini terjadi ketika melakukan pemukulan, maka kursi akan mulai bergerak dan partikel debu di dalamnya masih berada pada keadaan inersia awal, yaitu diam. Namun dengan melakukan pemukulan kursi secara berulang-ulang akan mengakibatkan partikel debu berjatuhan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pemaparan materi tentang gaya inersia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya inersia. Gaya inersia adalah gaya yang disebabkan oleh percepatan. Analisa gaya inersia itu percepatan yang telah menunjukkan bahwa dalam suatu mekanisme yang menjadi penghubung-penghubungnya bergerak, itu terdapat percepatan yang telah ditentukan. Konsep dari gaya inersia yang diberikan itu setelah dipelajari gaya-gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Gaya inersia yang berfungsi untuk menahan benda yang awalnya diam menjadi tetap diam, ataupun benda yang tetap bergerak dengan kecepatan konstan, sehingga gaya tersebut cenderung untuk menolak terjadinya perubahan keadaan dari gerak gaya inersia tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan sifat-sifat gaya inersia. Pertama, gaya inersia selalu berlawanan arah dengan percepatan benda. Kedua, besar gaya inersia sebanding dengan massa benda dan percepatan benda. Yang ketiga, gaya inersia hanya muncul saat ada perubahan kecepatan benda, baik perubahan kecepatan maupun arah. Pemahaman yang baik tentang konsep gaya inersia ini sangat penting dalam mempelajari mekanika klasik dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menguasai konsep ini, kita dapat lebih Tidak apa-apa. ulang ya. Yang kita dapat dulu. Hah? Yang ulang kita dapat dulu. Pemahaman yang baik tentang konsep gaya inersia ini sangat penting dalam mempelajari mekanika klasik dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menguasai konsep ini, kita dapat lebih memahami dan memprediksi perilaku benda-benda yang mengalami perubahan kecepatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh gaya inersia. Contoh gaya inersia dalam kehidupan sehari-hari adalah saat mobil berhenti mendadak, penumpang akan terdorong ke depan karena gaya inersia. Saat mobil berbelok, penumpang akan terdorong ke arah luar karena inersia. Saat pesawat terbang mengalami turbulensi, penumpang akan terdorong ke arah yang berlawanan dengan arah perubahan kecepatan pesawat. Hal ini terjadi karena adanya gaya inersia yang bekerja pada benda-benda tersebut saat terjadi perubahan kecepatan. Jenis gaya inersial adalah yang pertama, momen inersial partikel. Momen inersial partikel, sebuah partikel sebanding dengan massa partikel dan sebanding dengan kuadrat jarak partikel tersebut ke suhu putarnya. Yang kedua, momen inersial benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tersusun atas banyak partikel atau titik yang tersebar
bagian adalah benda yang partikel penyusunannya tersebut berada di seluruh batang tubuhnya, sehingga pusat masanya berbeda, tepat di tengah. Momen inersial jenis ini dipengaruhi oleh sumbu putarnya. Misalnya, batang diputar di ujung, di tengah, dan di bagian lain. Mengatasi gaya inersia, pertama itu ada gaya eksternal. Gaya eksternal mengubah keadaan, gerak, atau diam suatu benda. Diperlukan gaya eksternal yang cukup besar untuk mengatasi gaya inersia benda tersebut. Kedua itu ada perubahan kecepatan. Ketika gaya eksternal diterapkan pada suatu benda, itu menyebabkan perubahan kecepatan benda sesuai dengan hukum kedua Newton. Momen inersia adalah besaran yang menunjukkan ukuran kelembapan atau kecenderungan sebuah benda dalam mempertahankan keadaannya terhadap gerak rotasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya inersia atau kelembapan yaitu massa, bentuk benda, letak titik putar, dan jarak dari titik putar. Besaran inersia suatu benda merupakan hasil dari perkalian antara massa benda dan kuadrat jarak sumbu putarnya. Dalam hukum Newton 1 dijelaskan bahwa benda bergerak dengan cenderung bergerak, benda diam cenderung diam, dan kecenderungan tetap bertahan ini disebut inersia. Jadi semakin besar inersia dari suatu benda, maka benda tersebut akan semakin sulit untuk bergerak. Rumus momen inersia secara matematis, rumus momen inersia setiap benda akan berbeda-beda. Berikut rumus dan keterangannya. Rumus momen inersia yaitu partikel, rumus inersia partikel yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat. Keterangannya, I itu momen inersia benda atau kilogram meter persegi, kalau M itu massa benda kilogram, kalau R itu jarak ke sumbu rotasi atau M. Setelah itu rumus momen inersia benda tegak itu Contoh-contoh penerapan gaya inersia yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada penerapan gaya inersia pada permainan gangsing. Pada permainan gangsing akan terjadi kesetimbangan di suatu titik dengan berputar pada porosnya. Kedua, penerapan gaya inersia untuk membersihkan karpet. Ketika membersihkan karpet, partikel debu akan berjatuhan dari karpet. Hal ini terjadi ketika melakukan pemukulan pada karpet dengan tongkat. Maka karpet akan mulai bergerak dan partikel debu di dalamnya masih berada pada keadaan inersia awal, yaitu diam. 3. Penerapan gaya inersia pada alat sentrifugasi. Alat sentrifugasi berguna untuk memisahkan campuran dari bahan kimia. Alat tersebut memanfaatkan gaya inersia dari kesetimbangan antar tabung yang dipakai dalam pemisahan campuran bahan kimia. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh gaya inersia di bidang ilmu kelautan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan contoh gaya inersia di bidang ilmu kelautan. Dalam bidang ilmu kelautan, gaya inersia memainkan peran penting dalam memahami dan memprediksi perilaku kapal di laut. Saat kapal bergerak di atas permukaan air, gaya inersia akan mempengaruhi pergerakan dan stabilitas kapal. Salah satu contoh nyata adalah saat kapal melakukan manuver, seperti berbelok atau berhenti mendadak. Ketika kapal berbelok, gaya inersia akan menyebabkan kapal cenderung untuk tetap bergerak lurus, sehingga kapal akan mengalami kemiringan ke arah luar belokan. Hal ini dapat membahayakan stabilitas kapal dan memerlukan pengendalian yang tepat oleh nakoda. Begitu pula saat kapal memberhentikan mendadak, penumpang dan muatan di dalam kapal akan terdorong ke depan akibat gaya inersia. Ini dapat menyebabkan kecelakaan yang cedera jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, nakoda harus mempertimbangkan gaya inersia saat melakukan manuver kapal untuk menjaga keselamatan. Selain itu, gaya inersia juga mempengaruhi perilaku kapal saat menghadapi gelombang laut. Saat kapal bergerak naik turun mengikuti gelombang, gaya inersia akan menyebabkan kapal cenderung untuk tetap pada posisi semula, sehingga dapat menimbulkan gaya-gaya yang membahayakan struktur kapal. Pemahaman yang baik tentang gaya inersia sangat penting bagi para ahli kelautan seperti perancang kapal, nakoda, dan operator pelabuhan agar dapat merancang, mengoperasikan, dan mengendalikan kapal dengan aman dan efisien di lingkungan laut dan yang dinamis.